Baik, jumpa lagi dengan saya di tutorial MS Word, tapi kali ini kita akan membahas tentang membuat style tambahan, style buatan kita sendiri untuk judul bab ya, dan juga judul subbab ya. Kenapa kok kita ingin membuat ini? Karena nanti ujung-ujungnya kita ingin membuat daftar isi secara otomatis. Ya, silahkan like and subscribe kalau mau untuk mengikuti video saya. Enggak juga nggak apa-apa. Baik, dengan membuat ini terutama berguna bagi mahasiswa yang melakukan skripsi, menempuh skripsi, mata kuliah skripsi. Jadi biasanya dalam penyusunan skripsi, kalau di Fakultas Farmasi Universitas Jember template sudah tersedia, Anda bisa membuat itu, menggunakan itu. Tapi kalau tidak, untuk mahasiswa di tempat lain yang mungkin harus membuat sendiri, Anda bisa mungkin akan terbantu dengan mengikuti tutorial ini. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang style ini. Tapi sebelumnya kita ingin membuat mengenerate dummy text dulu ya, dengan cara sama seperti di video saya yang sebelumnya. Kita ketikkan perintah sama dengan lorem, kemudian misalnya kita ingin membuat 10 paragraf ya, yang masing-masing paragrafnya berisi 6 kalimat misalnya. Jadi sama dengan lorem kurung buka 10, maksudnya kita akan membuat 10 paragraf, kemudian koma, kita masukkan angka lagi 6, 6-nya itu adalah jumlah kalimat per paragraf. Kita klik enter, maka keajaiban akan terjadi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat judul bab dulu ya, judul bab dulu. Sekarang kita akan biasanya judul bab itu ada di tengah-tengah, maka kita taruh ini di tengah seperti ini. Kemudian kita bisa misalnya memasukkan dulu, kalau babnya itu dinomori secara dengan menggunakan angka Romawi yang besar gitu ya, kita bisa menggunakan seperti ini. Tapi juga boleh ini tidak ada terlebih dahulu gitu ya, kita tengahkan lagi. Nah, caranya kita select judul bab yang akan kita beri nomor ya, kita buat style. Kemudian kita klik style di sini di bagian create a style. Kita punya style ini, misalnya kita namai judul bab ya, yang sudah, atau nomor judul bab gitu ya, whatever. Kemudian jangan langsung klik OK, tapi klik modify langsung saja di sini. Nah, ada kunci yang perlu Anda perhatikan di sini, style based on, Anda pilih jangan normal, tapi Anda bisa milih list paragraf, atau saya lebih suka biasanya menggunakan list ya, gunakan list ini. Nah, di sini sekarang Anda lihat masih belum begitu tampak ada perubahan, belum ada nomornya. Kita kasih bold misalnya ini, agar stylenya nampak ya, biasanya kan kalau judul bab itu di bold begitu ya. Nah, kemudian untuk memberi nomor kita pilih format di bawah ini ya, kita klik kemudian pilih numbering. Nah, kemudian kalau di sini ada contohnya ini, karena saya sudah menggunakan ini, sekarang kita bikin sendiri saja. Kita pilih ini, kemudian klik define new number format. Ya, di sini juga sudah ada tulisan babnya ya toh. Kalau Anda melakukan praktek, bisa jadi yang muncul hanya seperti ini. Ya, tinggal nambahkan saja di depannya, misalnya bab seperti ini, maka bab ini akan muncul. Nah, kemudian untuk alignment, Anda boleh milih left, boleh milih right, juga boleh milih center. Biasanya karena judul bab itu ada di tengah ya, ditaruh di tengah ya, tergantung juga aturan penulisannya seperti apa. Di sini kita pilih center saja. Oke. Ya, kita klik OK. Maka sekarang di sini di tampilan ini kita punya bab 1, kemudian ada spasi lorem ipsum. Kadang-kadang ini tidak begitu mulus seperti ini,
kadang-kadang bab 1 titik kemudian spasinya itu terlalu panjang ya, terlalu lebar begitu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, Anda bisa mengaturnya menggunakan tombol ini, menu ini. Tinggal silahkan diklik dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita juga ingin membuat agar bab 1 ini apapun yang kita ketikkan, entah itu small caps atau yang all caps, itu kalau misalnya kita pengennya semua muncul all caps, tinggal kita centang all caps ini. Oke, nah seperti ini kita sekarang punya bab 1 ya, yang semua pakai huruf besar lorem ipsum. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana dengan misalnya kalau kita menggunakan sel tersebut untuk bab 2. Kita pisahkan dulu ya dengan section break. Nah, sekarang kita punya di halaman yang kedua ini sudah berpindah. Nah, kalau kita klik lagi bab ini, maka langsung muncul bab 2, begitu seterusnya ya. Nah, oke, begitu tentang style untuk judul bab. Nah, sekarang kita ke judul subbab gitu ya. Judul subbab kita coba tadi kita bisa langsung menggunakan numbering seperti ini. Biasanya MS Word itu otomatis kalau kita kasih nomor begini, terutama kalau di belakangnya kita akhiri dengan titik, dia langsung akan membuat numberingnya langsung aktif begitu ya. Jadi kalau kita enter gini juga langsung seperti itu dan lain sebagainya. Sepertinya ini save, tapi kelemahan dengan menggunakan teknik pendekatan dengan cara seperti ini itu adalah ketika kita mau membuat daftar isi, ini tidak terdeteksi 1.1 dan lain sebagainya secara otomatis. Jadi untuk mengatasi hal itu, ini harus kita jadikan style ya, kita jadikan style sehingga nanti daftar isinya bisa secara otomatis. Nah, baik, untuk membuat stylenya sama seperti tadi, kita pilih ya, kita pilih ini, kemudian kita pilih style, create a style. Misalnya kita beri nama, nomor, judul, sub, bab gitu ya. Oke, klik, sekali lagi jangan klik OK, tapi klik modify. Klik OK juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita karena ingin modifikasi langsung, kita menggunakan itu. Nah, di sini style based on this paragraph, biarkan seperti itu, enggak masalah. Kalau kita ingin bold ini seperti ini juga oke. Kalau kita mau all caps lagi juga oke, tidak masalah seperti itu. Nah, langsung kita punya ini. Sekarang kita cek kalau misalnya kita menggunakan style ini lagi ya, apakah yang terjadi tetap sama atau tidak. Nah, sekarang kita jelas di sini punya nomor yang penomorannya setelah 1.1 titik, sekarang kita punya 1.2 gitu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat 1.1.1, tinggal kursornya kita arahkan di sini, kemudian kita beri tab, gitu dia akan langsung muncul di sini. Nah, sayang sekali kalau misalnya kita membuat saya tidak paham ini ada masalah apa, mungkin ada masalah di sini. Mungkin lebih cocok kalau ini bukan list paragraf tapi kita ganti dengan list saja. Kemudian oke. Nah, seperti ini oke. List paragraf kadang-kadang bermasalahnya seperti itu. Nah, ini kalau kita klik lagi di bawahnya, dia akan otomatis masuk kembali ke level 2. Tapi jangan khawatir, dengan mengeklik dengan memencet tombol tab, ini akan menjadi level 3 lagi yang urut. Misal di sini juga tambahkan lagi tapi yang level 2. Nah, permasalahannya adalah jarak antara nomor ini yang 3 level ini dengan judul di sini itu jaraknya terlalu renggang. Kalau kita ingin
jaraknya lebih pendek, kita pakai tadi klik kanan ya, klik kanan kemudian adjust list indents. Kemudian di sebelah kanan follow number with, ini jangan pilih tab karakter karena tab maksudnya dengan menggunakan tab akan lebih panjang, maka pilihlah space ya, karena satu space begitu sudah cukup. Nah, jadi ini menjadi lebih pendek. Baik, kemudian permasalahan yang muncul biasanya adalah untuk yang subbab di bab 2 gitu ya, subbab di bab 2. Misalnya kalau kita juga memilih style ini akan melanjutkan, karena tadi terakhir 1.2, ini akan dilanjutkan menjadi 1.3. Jadi dia melanjutkan ke numbering yang sebelumnya. Tapi tidak masalah ya. Nanti semua bisa kita ubah dengan cara yang simpel sekali. Oke, sebagai pembuktian kita kasih beberapa seperti ini ya. Hanya sekedar contoh saja. Oke, nah untuk mengganti ini menjadi 2.1, kita klik kanan sekali lagi, tapi kali ini kita pilih set numbering value. Kemudian yang continue from previous list kita cek ya, kita pilih. Kemudian yang advance value, yang skip numbers ini oke. Kita centang ya, kita cek. Nah, set value kemudian kita pilih menjadi 2 dan ini kita turunkan menjadi 1 ya. Voila, kita dapat 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Nanti yang 3.1 juga seperti itu kalau Anda ingin membuat. Nah, bagaimana kalau kita tab? Nah, otomatis dia juga berubah juga. Baik, sekian dari saya di video tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang terutama sekarang sedang mengerjakan skripsi atau mungkin menyusun buku. Semoga tutorial ini membantu, dan selanjutnya di video lain saya akan membahas lebih lanjut tentang mungkin tentang styling bisa juga, atau tentang layout ya. Oke. Bagaimana misalnya membuat halaman yang kita awalnya punya halamannya portrait kemudian menjadi landscape, atau kemudian misalnya penomoran yang penomorannya dengan menggunakan angka Romawi kecil I dan seterusnya, kemudian diubah menjadi angka Arab ya di halaman selanjutnya dan lain sebagainya. Baik, silahkan saksikan video saya yang selanjutnya. Silahkan monggo kalau mau like dan klik like dan subscribe, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, bye.